Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anakku yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah diwartakan dalam warta gereja, bahwa kita akan merayakan dan menerima sakramen perjamuan sebagai wujud pemeliharaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Saat ini kita akan diajak untuk mempersiapkan diri kita di dalam pendadaran bersama dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Sekaligus kita juga akan bersama-sama menghayati ulang pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kita pada bulan keluarga tahun 2021 ini yang bertema Tuhan pulihkan keluargaku. Dengan tema itu kita diajak untuk bersama-sama mengelola luka batin yang ada dalam kehidupan kita untuk kita ikut bersama-sama memulihkan keadaan kita dan juga saudara-saudara kita yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita awali dengan kita bersama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pelengkap Kidung Jemaat 242, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih,
Bersama kami datang ke hadirat Tuhan pada malam hari ini. Bersama kami naikkan syukur dan terima kasih. Kalau Tuhan senantiasa menyertai dan berkati kehidupan kami. Segala aktivitas tugas kami boleh kami lakukan dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Dan kini ya Tuhan, pada malam hari ini bersama kami hendak mempersiapkan hati dan kehidupan kami. Di dalam kami akan menerima sakramen perjamuan sebagai wujud pemeliharaan iman kami kepada Tuhan. Oleh karena itu tolonglah kami ya Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Bersama-sama dengan anak-anak dan saudara-saudara kami yang lain. Kami mohon berkat dan penyertaan Tuhan di dalam pendadaran pada malam hari ini. Dan sebelum kami bersama-sama mengungkapkan apa yang menjadi kesaksian hidup kami untuk menerima sakramen perjamuan, kami akan bersama sejenak merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami agar kami dapat mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan dengan baik. Dan karena kekuatan Roh Kudus pula, kami akan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi. KPJ 117 kita nyanyikan 2 kali. Kala kula dawah. Kala kula dawah lan tanpa daya, nyawa kula kapeteka siksa. Kula tansah nyuwun tulung mring Gusti, karsa rawuh mrih kula tansah kaangkat maring arga, kula kuwi hanempuh prahara. Wah kiat wit sinanggi swiwinya, anglang dawah lan tanpa daya, nyawa kula kapeteka siksa. Kula tansah nyuwun tulung mring Gusti, karsa rawuh mrih kula tansah kaangkat maring arga, kula kuwi anempuh prahara. Wah kiat wit sinanggi swiwinya, anglang kula tansah kaangkat maring arga, kula kuwi anempuh prahara. Wah kiat
Anglangku putih kaya kula, anglangku putih kaya kula. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama mari kita membaca mendengarkan sebagian dari firman Tuhan tertulis di dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Rut 1 ayat 1 sampai 22 demikian firman Tuhan. Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Gilyon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Gilyon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang di daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciuminlah mereka. Tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomikah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini dengan judul Tuhan selalu punya cara memulihkan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Barangkali itulah peribahasa yang dapat menggambarkan apa yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Naomi. Naomi adalah istri dari Elimelek. Tadinya mereka tinggal di Bethlehem beserta dengan kedua anak lelaki mereka, Mahlon dan Kilion. Namun bencana kelaparan memaksa mereka untuk mengungsi ke daerah Moab. Mereka tinggal di Moab sekitar 10 tahun. Di sanalah Elimelek mati. Kedua anak mereka menikahi perempuan Moab bernama Orpa dan Rut. Namun kemudian anak-anak Naomi pun mati juga. Kini Naomi tinggal di negeri orang sebagai seorang janda. Ia telah kehilangan suami, ia telah kehilangan anak-anaknya. Naomi pun memutuskan untuk pulang ke negerinya. Kedua menantu perempuannya itu turut bersamanya. Namun di dalam perjalanannya, Naomi meminta para menantunya ini untuk kembali ke Moab. Orpa menuruti nasihat ibu mertuanya dan kembali ke negerinya. Sementara Rut bersikeras untuk tetap mengikutinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sejenak kita membayangkan keadaan Naomi dan bagaimana perasaannya. Rut pasal 1
ayat 20 dan 21 menolong kita. Menolong kita untuk sejenak mengerti apa yang sedang Naomi rasakan. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepada aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mara di sini menunjuk pada satu tempat di padang gurun Syur yang itu dilalui bangsa Israel di dalam perjalanannya menuju tanah perjanjian. Air di Mara tidak bisa diminum karena rasanya memang pahit sekali. Hal itu bisa kita baca di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-23. Saudara-saudara, Naomi menggambarkan hidupnya begitu pahit sehingga tidak bisa diminum, tidak bisa dinikmati sama sekali. Naomi seolah-olah mengatakan bahwa tidak ada sedikit pun kebaikan yang tersisa dalam hidupnya. Di dalam keputusasaannya, Naomi mengatakan, Tuhanlah yang memahitkan hidupnya dan mendatangkan malapetaka kepadanya. Bagi Naomi, tidak ada lagi harapan akan masa depannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benarkah tidak ada harapan bagi Naomi? Benarkah Tuhan telah memulangkan dia dengan tangan kosong? Tentu tidak. Hanya saja Naomi pada saat itu belum menyadari. Waktu pun kemudian berlalu. Dijalani oleh Naomi dan Rut di dalam keprihatinannya, di dalam kemiskinannya, di dalam kesedihannya. Sehingga akhirnya Naomi melihat secercah harapan dan ia berkata kepada Rut. Di dalam Rut pasal 3 ayat 1-2 dikatakan, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Saudara-saudara, Boas pemilik ladang di mana Rut memungut jelai setiap harinya, ternyata adalah salah satu dari sanak keluarga Elimelek. Dan itu masih saudara. Menurut tradisi bangsa Israel, Boas termasuk salah seorang yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk menebus keluarga Elimelek. Maksudnya, karena Elimelek telah mati dan kedua anak lelakinya telah mati juga, tanpa meninggalkan keturunan, maka sanak keluarganya bertanggung jawab untuk membangkitkan keturunan bagi Elimelek. Dan pada akhirnya Boas mengambil Rut sebagai istrinya dan Rut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed, yaitu kakek dari Daud kalau kita melihat silsilahnya nanti. Nah, kisah ini saudara-saudara, kisah yang berakhir dengan kebahagiaan. Naomi dapat merasakan
menimang dan mengasuh seorang cucu lelaki di masa-masa tuanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman Naomi dan kesetiaan Rut bisa menjadi kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga pada akhirnya mereka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah menjadi putih. Sebab menantumu mengasihi engkau dengan melahirkannya. Perempuan yang telah berbahagia bagimu dari 7 anak laki-laki. Rut 4 ayat 14 dan 15. Demikian saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan senantiasa berkenan memulihkan kehidupan setiap orang yang hancur hatinya, yang merasa sesak. Karena kasih setia Tuhan yang terus menaungi setiap orang yang senantiasa menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita renungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada baiknya kalau apa yang sudah kita renungkan bersama tadi, kita bagikan, kita diskusikan, kita bicarakan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Bagikan pengalaman dari setiap anggota keluarga, dari pelajaran, pengalaman yang terkait dengan luka batin Naomi dan Rut yang pernah dialami. Namun karena kasih Tuhan, Rut demikian pula Naomi boleh dipulihkan kembali. Mari nanti setelah kita bersama-sama mengadakan pendadaran, silahkan didiskusikan, silahkan dibagikan bersama dengan anak-anak, bersama dengan saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang telah diwartakan dalam warta gereja, bahwa kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kita. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan tentang pemberitaan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali.
Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri dan hati kita dengan baik untuk menyambut dan merayakan sakramen perjamuan. Dengan sejenak kita menguji diri kita dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita telah berdosa? Yang kedua, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta mencintai sesama kita? Yang ketiga, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau belajar untuk setia dan taat kepada firman Tuhan? Dan yang keempat, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau bersyukur untuk semua anugerah Tuhan? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita mengambil saat teduh sebelum kita memberikan kesaksian dalam diri dan hati kita untuk kita menerima dan merayakan sakramen perjamuan. Saat teduh sejenak untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Terlebih jika kita bersama-sama boleh diundang untuk merayakan sakramen perjamuan. Bersama mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan dengan kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Pasamuan Jawi KPJ 154. Bait yang pertama dan bait yang kedua, Adrenging Tias Kulo. Adrenging tias kula ngatur kempanuwun Gusti, paduka ngasihi kula kanggunanto mung punika Gusti pisungsung kula sawetahing gesang jiwa lan raga wit kula tangtarbe pondok kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Gusti mung punika Gusti panyuwun kula mugi katampiya atur kawula regesang kawula kagem paduka pirang
sapolo. Saipo endae tresno paduka Gusti, kula kagunganto paduka rimati, mung punika Gusti pisungsung kula sawetaing gesang jiwa lan raga, wit kula tantarpe bondo kang pengaji kang langkung prayogi sinaos Gusti, mung punika Gusti panuwun kula katampiyo atur kawula mregesang kawula kagema paduka piranto sapolo. Bersama-sama mari kita naikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, bersama kami datang ke hadirat Tuhan menaikkan syukur dan terima kasih kami. Tuhan berkenan menyapa kami melalui firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, kami renungkan bersama. Tuhan berkenan mengajarkan kami untuk kami boleh tetap percaya kepada pengharapan akan kasih setia Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami untuk menghadapi setiap peristiwa kehidupan yang ada di dalam perjalanan kehidupan kami setiap hari, setiap saat. Kami percaya bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan, dan oleh karena itu hanya kepada kasih setia dan di dalam kuasa tangan Tuhan saja kami serahkan segala kehidupan kami. Seluruh kehidupan dan pengharapan kami di dalam kuasa dan berkat Tuhan. Sehingga kami bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang lain, senantiasa boleh menikmati kedamaian dan kesejahteraan hidup di dalam kuasa dan berkat Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang Maha Kasih, demikian kami juga menaikkan syukur dan terima kasih kami. Jika Tuhan berkenan mengundang kami untuk ikut bersama-sama merayakan dan menghayati sakramen perjamuan kudus sebagai wujud pemeliharaan iman kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa menikmati dan merayakan sakramen perjamuan Tuhan ini dengan kesungguhan kami, dengan penghayatan kami akan kasih setia Tuhan yang merupakan anugerah terbesar di dalam kehidupan kami, yang berkenan menyelamatkan kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Allah yang Maha Baik, sempurnakanlah kehidupan kami, demikian kami menyerahkan kehidupan dan hati kami untuk terus Tuhan kuasai, sehingga kami dilayakkan untuk mengambil bagian di dalam merayakan dan menikmati sakramen perjamuan yang akan datang. Tuhan Allah yang Maha Kasih, hanya di dalam kuasa dan berkat Tuhan kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam kuasa dan pemeliharaan. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada saat ini kami mengingat akan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit.
Tuhan berkenan untuk melawat mereka. Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan. Tuhan berkenan memberikan kesembuhan, pulih dari sakit penyakit yang diderita. Berikan mereka pengharapan dan semangat di dalam kehidupannya, sehingga terus boleh berharap kepada kasih setia Tuhan yang akan memulihkan keadaan kesehatan saudara-saudara kami. Demikian bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berbeban berat menghadapi segala tantangan, rintangan, bahkan pencobaan yang ada dalam kehidupannya. Tolonglah mereka, kuasailah hati dan kehidupan mereka untuk terus boleh terpaut kepada kuasa Tuhan yang akan memampukan menyelesaikan setiap persoalan hidup yang dihadapinya. Demikian Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam kuasa dan berkat-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan. Itu semua boleh merupakan wujud syukur kami atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Demikian sebagai wujud penyerahan diri kami secara total di dalam berkat Tuhan yang akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan yang akan terus mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Demikian Tuhan, kami serahkan segala pengharapan dan apa yang kami perlukan di dalam kuasa dan berkat Tuhan Allah saja. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama kami akan mengakhiri persekutuan, pendadaran, perjamuan yang telah kami ikuti bersama-sama pada malam hari ini dari awal sampai akhir. Jika terselip dosa dan kekurangan di sepanjang kami mengikuti persekutuan malam hari ini, kiranya Tuhan mengampuni kami. Demikian kami akan melanjutkan aktivitas hidup kami sepanjang malam hari ini, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama mari kita akhiri persekutuan ini dengan kita bersama menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 289. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang ketiga. Pelengkap Kidung Jemaat 289, Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen perjamuan menjadi sarana untuk memelihara iman keluarga saudara, sehingga keluarga saudara senantiasa yakin
akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Serta senantiasa saudara-saudara memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan. Amin.